Media Belanda beri kabar mengenai Jair Riedewald sedang proses naturalisasi, PSSI berikan respon. Media Belanda Voetbal Primeur kembali menyedot perhatian dengan kabar terbarunya seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia yang telah sukses menaturalisasi Kevin Dix. Media Belanda beri kabar mengenai Jair Riedewald yang disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi. Media tersebut menuliskan bahwa Riedewald menjadi kandidat kuat yang berpeluang besar mengikuti jejak Dix dalam memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memilih karier internasional bersama Indonesia di ujung tahun 2024. Mantan pemain Feyenoord ini memberikan dorongan besar bagi negara timnas Indonesia. Dalam pemberitaannya, Voetbal Primeur turut menyoroti kemampuan Riedewald yang dinilai cocok bermain sebagai gelandang bertahan. Posisi ini sangat krusial bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini tengah. Voetbal Primeur menyoroti keahlian Riedewald yang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp dalam mengawal pertahanan di lini tengah. Jika nantinya bergabung, Riedewald akan memperkuat barisan pemain keturunan Belanda yang sudah lebih dulu memilih timnas Indonesia sebagai destinasi karier internasional mereka. Nama-nama seperti Maes Hilgers, Tom Haye, dan Maarten Paes menjadi bukti bahwa PSSI terus serius menambah kekuatan tim nasional melalui jalur naturalisasi. Nama-nama lain seperti Calvin Verdonk, Liano Reijnders, dan Ragnar Oratmangoen juga dikaitkan dalam proses yang sama, mengisyaratkan langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas. Di sisi lain, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, turut memberikan tanggapan terkait proses naturalisasi para pemain keturunan. Menurut Yunus, ia menekankan bahwa PSSI saat ini tengah berupaya mencari pemain dengan posisi striker, posisi yang menjadi prioritas mengingat kebutuhan daya serang timnas dalam berbagai laga internasional. Di mana hal itu menandakan bahwa pencarian striker berkualitas menjadi perhatian utama. Namun ia juga mengakui bahwa posisi tersebut sulit diisi, baik oleh pemain keturunan maupun lokal, karena minimnya pemain yang memenuhi standar di posisi tersebut. Meskipun saat ini PSSI fokus mencari pemain dengan posisi penyerang, Yunus tidak menutup kemungkinan bahwa Riedewald tetap bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Menurutnya, PSSI selalu membuka peluang bagi pemain keturunan dengan kualitas tinggi yang bersedia memperkuat Indonesia, terlepas dari posisi yang mereka mainkan. Kabar potensi bergabungnya Riedewald ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung timnas Indonesia yang berharap adanya tambahan kekuatan dari pemain berpengalaman. Di sisi lain, PSSI tetap menjalankan proses ini dengan selektif dan mempertimbangkan kebutuhan tim, baik di lini serang maupun pertahanan. Jordi Wehrman ungkap pernah mendapat tawaran naturalisasi Indonesia. Gelandang klub Liga 1 Indonesia Jordi Wehrman mengungkapkan jika dirinya pernah mendapatkan tawaran dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Jordi mengatakan dirinya sangat tertarik untuk menjadi warga negara Indonesia, namun kala itu ia belum bisa menerimanya. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan dirinya merupakan WN Belanda, namun dirinya tumbuh dengan nilai-nilai tata krama Nusantara karena sang ibu memiliki darah Indonesia. Jordi mengatakan sudah sangat lama sebenarnya dia ingin berkunjung ke Indonesia dan mengunjungi tanah nenek moyangnya, namun keinginan itu baru datang pada tahun ini. Pemain jebolan Akademi Feyenoord itu menambahkan, jika dirinya sangat bahagia bisa bermain di Indonesia dan ia melihat masyarakat di sini sangat ramah serta baik, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Jordi Wehrman mengawali kariernya bersama tim junior Feyenoord dan naik kelas ke kelompok umur. Ia juga sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti FC Dordrecht dan FC Luzern. Selanjutnya ditebus oleh FC Luzern pada Februari 2021 dan kembali menjalani masa peminjaman di klub Belanda ADO Den Haag selama musim 2022. Sempat tak memiliki klub beberapa bulan, pemain kelahiran Den Haag itu selanjutnya pernah membela klub Kroasia NK Vukovar pada Oktober 2023 dan kini resmi dipinang oleh Madura United. Pernah tolak naturalisasi timnas Indonesia, pemain Belanda ini resmi gabung Madura United. Masih ingat dengan Jordi Wehrman? Dia adalah pemain keturunan yang sempat menolak timnas Indonesia. Jordi sempat didekati oleh PSSI atas rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia.
Tapi saat itu pemain yang pernah memperkuat Belanda U20 itu menolak dengan dalih ingin fokus ke kariernya dan klubnya terlebih dahulu. Kini, kabar mengejutkan datang. Alih-alih berkarier di Eropa, Jordi resmi bergabung dengan Madura United. Jordi Wehrman punya darah Indonesia dari ibunya. Walau di Feyenoord sejak kecil, dia datang ke Madura United untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia. Jordi Wehrman pernah bermain bersama klub-klub top Eropa seperti Feyenoord, ADO Den Haag, dan tim papan atas Swiss FC Luzern. Jordi Wehrman mengawali kariernya sebagai pesepak bola di tanah kelahiran, yakni Hague, Belanda. Klub VVS VH menjadi klub pertama yang dijajal Jordi saat usianya masih 7 tahun. Kemudian, Jordi melanjutkan kariernya di Akademi Feyenoord. Hasilnya, ia berhasil naik kelas dari kelompok umur. Performa gemilangnya bahkan membuat Jordi dipinjamkan ke FC Dordrecht pada 2019 lalu agar dapat menambah jam terbang di level profesional. Selama berseragam Dordrecht, Jordi berhasil tampil sebanyak 24 kali dengan mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Torehan tersebut tentu membuat Feyenoord meminjamkannya ke klub papan atas Swiss, FC Luzern, pada 2021 lalu. Ia berhasil menjadi pemain andalan hingga akhirnya dipermanenkan setelah menjalani 6 bulan masa pinjaman di Luzern. Pada 2022, Luzern pun meminjamkannya ke ADO Den Haag hingga 2023 lalu. Ia berhasil tampil apik dengan membukukan 2 gol dan 1 assist dari 21 penampilannya bersama ADO Den Haag. Namun masa peminjamannya di ADO Den Haag berakhir, FC Luzern memutuskan melepasnya sehingga Jordi Wehrman berstatus tanpa klub sejak Juli hingga Oktober 2023. Beruntung nasib Jordi diselamatkan oleh tim kasta kedua Kroasia, NK Vukovar 1991. Kini perjalanan Jordi sampai ke Indonesia dan resmi bergabung ke Madura United untuk Liga 1. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia, dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Gerak cepat yang terus dilakukan PSSI seakan memberi gambaran terkini soal nama-nama yang tengah digodok sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan calon striker timnas Indonesia, Ole Romenyi. Pertemuan ini menandakan dimulainya proses naturalisasi pemain FC Utrecht bersama timnas Indonesia. Memang gembar-gembor kabar naturalisasi Ole Romenyi bukanlah barang baru. Pemain keturunan Medan ini telah dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak awal menempuh karier di FC Utrecht. Namun kala itu Ole Romenyi masih ingin fokus kepada karier klub. Walhasil setelah penantian panjang keputusannya, Ole Romenyi tampak bulat untuk memperkuat negara leluhur. Ole Romenyi sendiri telah tampak ke Indonesia sejak pertandingan kandang timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Diperkirakan Ole Romenyi akan hadir di laga timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ole Romeni sendiri datang dengan segudang pengalamannya dari kompetisi Eredivisie. Selain itu, kepastian Ole Romeni juga menggenapkan nama calon naturalisasi sebelumnya. Sebelum Erick Thohir bertemu dengan Ole Romeni, Erick Thohir juga telah bertemu dengan dua calon naturalisasi, Dion Marks serta Tim Gaypens. Dion Marks dan Tim Gaypens nantinya akan diperuntukkan memperkuat timnas U20 Indonesia sebelum kembali melanjutkan perjalanan bersama tim senior. Adapun selain ketiga nama yang telah berjabat tangan dengan ketum PSSI, ada satu nama yang telah mengantri untuk tahap selanjutnya. Ialah striker Volendam U21 Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra merupakan pemain yang terang-terangan mengungkapkan proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Striker 19 tahun ini diketahui telah mengirimkan berkas naturalisasi yang sedang didalami oleh PSSI. Bahkan melalui pernyataan terakhir, proses naturalisasi dari Mauro Zijlstra sudah masuk dalam antrean PSSI. Kabar tersebut diketahui melalui perkataan Mauro Zijlstra yang disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam konten channel YouTube-nya. Yusa Nugraha yang menghubungi langsung Mauro lewat pesan Instagram menuturkan bahwa Mauro masih perlu menunggu sejenak. Pasalnya PSSI fokus untuk merampungkan gerbong naturalisasi tim Gaypens dan Dion Marks yang bakal melakoni turnamen Piala Asia U20 2025. Mauro Zijlstra sendiri merupakan calon pemain naturalisasi yang cukup menjanjikan untuk timnas Indonesia.